Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu dengan pelajaran berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semua, sehat selalu ya. Hari ini untuk pelajaran prakarya kamu siapkan yaitu tentang kelanjutan seperti minggu kemarin, yaitu pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan, yaitu olahan bahan pangan setengah jadi ya, makanan yang diolah dengan setengah jadi. Apa arti makanan setengah jadi? Ya, misalkan saya beri contoh untuk memulai pelajaran. Misalkan kamu pernah menjumpai yaitu makanan yang setengah jadi dari ikan ya, macam-macam ikan, mulai dari ikan tawar, ikan laut, ikan payo ya, bisa dibuat contohnya bandeng di presto, terus dibuat kering yaitu seperti ikan asin dan sebagainya. Terus apalagi olahan yang dari daging, contohnya apa? Abon ya, dendeng dan sebagainya. Untuk memulai itu makanan yang membutuhkan teknik pengolahan yang sangat lebih lebih lama dan membutuhkan teknik yang agak sulit. Kamu buka untuk pelajaran prakarya yaitu di pengolahan halaman berapa? 176 sampai dengan 184. Siapkan bukunya. Kemarin sudah saya suruh kamu, saya kasih briefing ya sebelum memulai pelajaran. Kamu pelajari dulu. Hari ini siap menerima materi. Dengan globalisasi, era globalisasi sekarang banyak teknik ya makanan, ternyata juga membutuhkan teknik ya yang sangat kita butuhkan. Contohnya tadi sudah saya berikan yaitu daging sapi dan daging ikan. Kalau teknik pengolahan bahan pangan ikan, daging yang diproses dengan waktu yang cukup agak lama, tetapi kandungan proteinnya tidak akan hilang. Olahan bahan pangan setengah jadi artinya adalah pengolahan bahan pangan dengan proses pengawetan, yaitu diawetkan. Kenapa diawetkan? Supaya kita mengkonsumsi ya dalam waktu yang lama, kita bisa menikmati, tidak hanya hari ini saja, tapi untuk bisa dikonsumsi. Contohnya bisa dikemas, dimasukkan di dalam kaleng, terus bisa dibuat untuk 1 minggu atau sampai bisa 1 tahun ya. Itu proses pengawetan dengan cara tradisional dan modern. Makanan setengah jadi yang modern dan yang tradisional banyak sekali di pasarannya. Terus berikutnya kamu lihat jenis olahan bahan pangan setengah jadi yang terbuat dari ikan. Bisa diapakan ikan itu? Dikeringkan ya, dikeringkan, dikukus, dikeringkan, diasap, difermentasi ya, biarpun tapi bisa bisa awet sampai 1 tahun dan kandungan gizinya masih tetap mengandung protein hewani. Berikutnya ada contoh olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan. Ikan difilet ya. Difilet itu diambil duri-durinya, tinggal menyisakan menyisakan sisik ya, sisiknya juga diambil, namanya filet. Terus surime yaitu sejenis daging ikan, dibuat pasta, biasanya dibuat untuk untuk campuran, dilapisi seperti pasta ya, atau silet kalau omelet dan sebagainya. Tepung, dibuat tepung ikan, dibuat tepung ya, bisa untuk dibuat bumbu ya, dibuat tepung ikan, dan tulang bisa dikeringkan dibuat tepung ikan. Berikutnya yang B itu olahan bahan pangan dari daging, bisa dari daging ayam, bisa dari daging sapi. Karena biasanya dikonsumsi dengan hanya dikukus saja, bisa digoreng begitu saja tanpa bumbu.
Karena selain itu juga bisa diawetkan. Coba kamu lihat halaman berikutnya. Untuk daging bisa digoreng tanpa bumbu. Pengolahan bahan pangan daging sangat banyak sekali, bisa diawetkan dan sebagainya. Terus jenis olahan yang berpotensi kandungan gizi yang sangat dibutuhkan karena mengandung protein hewani. Selain dari karbohidrat, juga daging sapi mengandung protein hewani yang sangat tinggi. Sampai hingga sekarang olahan daging sangat disukai. Biasanya yang sudah saya beri contoh di depan tadi yaitu daging ayam. Daging ayam bisa dibuat bakso. Ini daging ayam ini yang suka kamu konsumsi biasanya hanya digoreng saja, tapi bisa dibuat bakso, terus dibuat nugget dari ayam, sosis dari ayam ya. Prosesnya, tekniknya dikukus, bisa dihilangkan tulangnya, terus dihaluskan. Semuanya membutuhkan teknik yang lebih rumit dibanding dengan makanan yang siap saji yang kemarin sudah saya terangkan ya. Terus berikutnya, selain daging ayam juga ada yang sangat kamu suka. Ini harganya lebih agak mahal, yaitu daging sapi. Ya, daging sapi olahan bahan panasnya jadi contohnya sama, tapi ini lebih spesifik ya, lebih khusus, yaitu dendeng. Misalkan kalau ayam di dendeng bisa enggak? Tidak. Kalau daging khusus di dendeng ya, kornet, bakso, daging dan burger sapi. Nanti bisa kamu lihat di resepnya kalau kamu nanti praktek. Oh, bagaimana caranya membuat dendeng, gimana cara membuat kornet dan sebagainya, bisa kamu lihat. Selain di buku paket juga ada, bisa di internet ya. Tolong nanti kamu waktu praktek usahakan kamu berusaha menciptakan makanan yang sangat bergizi ini ya, biarpun bisa untuk divariasi. Misalkan kalau tidak daging aja dicampuri dengan tahu bakso ya, bakso tahu campur dengan bakso daging sapi. Terus ada istilah kornet ya. Kornet itu sejenis ya makanan yang setengah jadi yang dimasukkan di dalam kaleng berupa pasta. Tadi kalau di ayam namanya apa? Surime tadi, surime. Kalau di sapi yaitu kornet ya, itu pasta. Biasanya dikonsumsi ditaruh di mana? Di roti, dicampur dengan ada lagi omelet, kornet dan sebagainya dengan sayuran. Biasanya namanya apa? Hamburger. Hamburger itu makanan khas daerah mana? Luar ya, tapi kita hamburger yang made in Indonesia bisa ya, dari kita buat juga bisa ya. Apalagi yang sangat khas sekali dan sangat kamu suka biasanya untuk sarapan yaitu abon sapi, juga bisa abon ayam juga bisa. Seperti apa bentuknya abon ya? Abon warnanya coklat ya, terus ada serat-seratnya. Serat kalau sapi itu seratnya lebih keras dibanding dengan ayam. Biasanya dikonsumsi untuk sarapan dicampur dengan nasi kuning atau nasi goreng dan sebagainya. Kalau yang tradisional bukan dari abon ya, biasanya dikasih berambang goreng. Ini biasanya dikonsumsi untuk sarapan, untuk makanan ringan. Bisa dicampur dengan dengan makanan kue, namanya dibuat abon, yaitu arem-arem atau dari lemper dan sebagainya. Ini nanti untuk pelajaran pengolahan bahan pangan setengah jadi ini kamu siapkan, kamu bisa praktek untuk membuatnya, terus kamu bisa diskusi di rumah ya dengan orang tua kamu. Setelah itu kamu sharekan ke WA grup pelajaran prakarya.
Tolong perhatikan anak-anak ya, untuk materi ini tolong dipelajari lagi. Kalau kamu nanti materi hari ini sudah ngerti, sudah paham, minggu depan kita akan apa? Akan latihan mempraktekkannya ya. Untuk tugasnya nanti kamu lihat di slide ini lagi, terus kamu masukkan di file PDF. Setelah nanti akhir semester, sebelum akhir semester ya, tengah semester bisa kamu kumpulkan di sekolah ya. Sampai jumpa anak-anak ya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.